Salam sejahtera untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin para penonton yang mengikuti channel YouTube-nya saya. Kali ini kebetulan sama-sama dengan mahasiswa bimbingan, sekaligus mereka baru selesai yudisium Fakultas Teknik. Pada saat selesai kegiatan ada ide untuk buat cerita-cerita yang mungkin siapa tahu cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa yang lain. Di sini ada Jamie, ada Mida, ada Calvin, ada Velia, ada Smile, dan ada Mark. Jadi ada 6 orang ini, mungkin kita coba dengar apa cerita-cerita di balik mereka. Soalnya mereka ini mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, ada prestasi-prestasi. Nah, prestasi apa yang kita perlu dengar? Mari kita akan coba-coba dengar. Saya akan coba tanya satu-satu. Di sini ada kok mukanya yang masih muda sekali, tapi kenapa ada yang mukanya masih tua tapi bisa disebut mahasiswa? Di balik itu akan ada cerita-cerita yang nanti saya coba gali. Yang pertama nanti saya dari di samping kanan saya. Ini ada adik cewek yang menurut saya cukup manis. Biasanya di zaman saya dulu waktu kuliah itu paling dominan laki-laki. Tapi kenapa dia yang seorang perempuan seperti ini lagi tapi mau kuliah di arsitektur yang kerjanya agak keras, kasar dalam tanda kutip. Oke, Velia mungkin bisa cerita, kasih kita 1 menit begitu tentang kenapa mau masuk di arsitektur, terus kenapa bisa lulus tepat waktu. Padahal Velia ini seorang perempuan. Silakan Velia. Baik, terima kasih untuk Pak Budi. Ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang berkuliah di arsitektur, di mana dari awal SMA itu tuh sebenarnya punya cita-cita untuk jadi masuk di kuliah di teknik sipil. Cuman karena di sipilnya tuh tutup waktu itu, jadi coba-coba saya bilang siapa tahu di ini, karena arsitek juga teknik, jadi coba saya bilang siapa tahu di arsitek juga bisa atau apa. Jadi mulai dari situ kuliah pelan-pelan. Tapi ada juga yang kadang-kadang karena menggambar, jadi kan dari SMA itu kan jurusannya tidak juga Pak. Maksudnya dari SMA itu kan jurusannya IPA, terus tidak pernah menggambar toh. Jadi masuk awal tuh berpikir bilang bisa sonde, keluar dari kampus tuh bisa atau sonde begitu, tepat waktu atau mungkin agak lama semester 14 begitu kok. Iya. Tapi makin kesini kayak intinya kuliah kerja tugas, ikut apa yang Bapak dosen kasih, akhirnya bisa habis. Berarti tipsnya rajin rajin. Tapi selama ini kalau dari sisi perempuan berhadapan dengan tugas-tugas dosen yang biasanya kalau arsitektur itu kan agak keras, tugasnya agak banyak, bobot kerjanya cukup berat. Itu bagaimana mengatur waktu, fisik? Biasanya kan perempuan kan mengatur fisik, jaga rawat muka, penampilan dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Velia? Di teknik itu kebanyakan sonde tidur sih Pak. Tidurnya tuh jarang-jarang toh. Jadi intinya bisa kerja, kayak ada tugas begitu jangan tunda-tunda. Ada kalau kayak dikasih langsung kerja, langsung kerja. Kalau tunda kan nanti kayak makin kayak dikejar deadline begitu tuh. Pernah tidak Velia datang kampus tidak mandi? Tidak pernah. Oke. Itu yang itu hebatnya perempuan. Walaupun tugas begitu berat, bergadang sampai malam-malam tapi tetap jaga penampilan. Luar biasa Velia. Terima kasih Velia. Saya coba kecantikannya tidak luntur. Saya coba bergeser ke sebelah kanannya Velia. Ini yang paling ganteng. Sampai dasi merahnya tidak terlepas, tidak mau lepas. Namanya Pak Smile, nanti Pak Smile agak dekatkan mic supaya suaranya jelas. Kalau yang saya tahu nih, kalau saya biasa panggilnya Pak Smile karena dia dari sisi umur lebih dari saya, tapi malah dia masih mau kuliah. Dia sudah punya pengalaman kerja di Papua, sudah pernah kerja di perusahaan-perusahaan, tapi kenapa dia masih mau kuliah tapi kuliahnya di Kupang lagi? Kenapa dia tidak kuliah di Jawa, di mana, tapi dia datang di Kupang, tapi arsitektur. Dan dia salah satu yang punya IP cukup tinggi waktu yudisium tadi yang kami dengar. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama untuk Pak Smile.
Kenapa mau kuliah di umur yang cuma 40 nih, Pak Ismail nih? Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, saya awalnya berpikir bahwa umur itu bukan menjadi batasan buat saya belajar. Oke. Terus termotivasi juga karena waktu saya kerja di Papua, di tempat kerja saya itu pada umumnya semua sudah sarjana. Oke. Sedangkan saya lulusan SMA dan saya itu dari SMK Negeri 2 Soe, jurusan bisnis manajemen. Jadi di dalam tempat kerja itu semuanya orang teknik. Saya saja sendiri yang orang bisnis manajemen. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti mereka karena saya bekerja di kontraktor pelaksana. Jadi harusnya orang teknik lah. Jadi saat daftar awalnya mau mendaftar ke sipil seperti yang Filia bilang, tapi karena sudah tutup, sudah masuk arsitektur dan ternyata lulus. Akhirnya menyenangkan juga. Awalnya memang rasa kayaknya tidak cocok buat saya, tapi makin kesini kalau dinikmati, dijalani dengan baik, ternyata tidak sulit. Pertanyaan tadi saya, kenapa mau kuliah di umur seperti ini, Pak Ismail? Tadi saya kan sudah bilang, Pak, umur tidak menjadi batasan. Kalau mau belajar itu mau umur berapapun harus tetap belajar. Bisa. Memang sekarang ini awalnya saya mau mendaftar di Undana dengan di Poltek, tapi kan mereka pakai batasan umur. Batasan umur. Jadi saya pikir, wah berarti gagal saya ini. Tapi setelah saya cek ke Unika, di Unika ternyata tidak membatasi umur dan itu peluang besar buat saya. Peluang besar buat saya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk harus kuliah. Keluarga pun mendukung. Mantap. Mau bagaimana? Mantap. Yang berikut, Pak Ismail. Kok Pak Ismail dengan latar belakang seperti itu bisa dapat nilai cukup tinggi, IPK cukup tinggi. Itu tipsnya bagaimana buat teman-teman yang nonton? Buat teman-teman, tips yang paling penting adalah rajin. Terus jangan menyerah. Jujur awal saya masuk, Pak Budi sendiri yang asistensi Tekom saya, itu ada tanda silang besar. Pulang tuh saya menangis. Jujur, saya menangis. Saya pikir memang betul ya, bukan basicnya saya, kenapa saya harus masuk di situ. Dan saya memang dapat dikasih silang. Dan kalau saya masuk akuntansi, kayaknya tidak ada tanda silang ini. Tapi karena ini jadinya motivasi ya, motivasi. Dan kata-kata yang saya masih ingat sampai sekarang itu, Pak Budi bilang ke saya, gambar keponakan saya itu masih lebih bagus dari kamu. Padahal saya tanya keponakannya, Pak Budi bilang ke saya keponakan itu masih TK kayaknya. Masih lebih bagus gambarnya dari saya. Wow, berarti dan saya akhirnya itu jadi motivasi. Buat saya, akhirnya termotivasi. Ternyata saya bisa buktikan. Jadi saya bukannya mau membanggakan diri, tapi saya bangga pada diri saya sendiri. Dan terbukti lewat nilai-nilai juga, teman-teman. Nilai-nilai yang saya peroleh pun bagus. Baik, terima kasih Pak Ismail, luar biasa. Mungkin saya coba yang sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri saya ini salah satu mahasiswa arsitektur yang menjadi YouTuber. Bahkan setiap bulan itu sudah menghasilkan sekian juta dari hasil konten-konten YouTube-nya. Coba mungkin Pak Calvin bisa berikan saya sedikit cerita atau teman-teman yang nonton. Kuliah di arsitektur ini kan menyita waktu nih, tapi kenapa masih bisa punya waktu untuk membuat konten, rekaman dan sebagainya? Silakan Pak Calvin, singkat-singkat saja. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa memang mendengar kata arsitektur itu, kalau saya pribadi itu saya rasa keberat. Hanya saya masuk di sini itu karena ya saya hidup di Biara, jadi tuntutan dari Biara waktu jadi itu. Ceritanya ini frater nih. Jadi kalau ada yang lirik-lirik, sorry, ini frater. lanjut. Jadi saya sempat bertugas di Lembata. Dan waktu itu tugas di Lembata, lalu dari pimpinan dipercayakan untuk membangun semacam rumah komunitas. Lalu saya selesai bangun itu, lalu pimpinan mulai arahkan saya untuk masuk kuliah di teknik ini, arsitek. Dari sebenarnya di Sentra Tasik. Tapi karena pimpinan lihat bahwa sudah bangun rumah di Lembata selesai, masuk saja di arsitek. Jadi saya masuk juga awal pertama saya rasa sangat berat sama dengan yang teman-teman rasakan, apalagi basic saya
bukan dari STM atau apa, tapi saya juga dari SMA biasa, jurusan akuntansi, masuk di menggambar. Arsitektur sangat berat bagi saya, tapi saya jalani, saya nikmati setiap proses yang ada, biarkan semua mengalir seadanya begitu saja. Jadi Bapak Ibu dosen beri tugas apa semua macam yang dikatakan teman-teman tadi, adik lihat tadi, bahwa menikmati dengan segala tugas yang dikasih itu ya sebisa mungkin diselesaikan. Ya, bisa selesai, Nah, tapi pertanyaan yang tadi itu Pak Calvin, itu kan sudah cukup berat tuh ceritanya tuh. Latar belakang SMA, waktu terbatas, pemahaman, kemampuan gambar terbatas. Tapi kenapa masih bisa kerja tugas dan masih punya waktu untuk buat konten? Iya, jadi punya waktu buat konten ini sebenarnya itu timbul itu sekitar semester 4. Saya buat konten itu suatu bentuk protes saya terhadap ini kuliah arsitek. Nah, akhirnya hari ini terungkap teman-teman. Oke, lanjut Pak Calvin. Satu bentuk protes saya terhadap ini arsitek ini karena saya rasa sudah hampir tidak mampu lagi untuk jalan. Akhirnya saya mulai coba isi waktu luang itu sambil merefreshing otak, buat lagu lepas, lalu buat YouTube, lalu buat channel ini Dara Malaka. Jangan lupa subscribe channel Dara Malaka. Kebetulan ada kelompok Dara Malaka itu terbentuk waktu kuliah arsitektur antropologi. Nah, lalu terbentuk itu saya pikir ya sudah buat konten sebagai isi waktu saja supaya besok-besok tetap dikenang. Tapi jadinya jadi viral ya. Akhirnya dapat penghasilan. Boleh tahu penghasilan per bulan berapa, Pak Calvin? Untuk sementara itu tiap bulan itu 1.800.000. Luar biasa. Terima kasih Pak Calvin, itu luar biasa. Itu yang harusnya bisa dikembangkan, bahwa kita tidak melihat sesuatu itu lurus saja, tapi mungkin ada variasi lain yang bisa kita gapai dan akhirnya lengkap. Terima kasih Pak Calvin. Di samping kiri Pak Calvin ini ada teman kita, ini salah satu mahasiswa arsitektur yang sudah bekerja dengan dosen sambil kuliah. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh? Sambil kuliah tapi sudah bisa bekerja. Silakan Mida. Baik, terima kasih Pak. Awal saya mendapat pekerjaan itu dari belajar par 2. Kita masuk itu kan belajar par 2. Jadi ada satu dosen saya ini yang dekat sekali dengan saya. Beliau kan pertama asistensi katanya, oh Mida kau gambar jelek sekali begini. Jadi akhirnya saya termotivasi terus dengan ejekannya beliau itu. Akhirnya saya berusaha untuk kayak gambar lebih bagus. Akhirnya saya berusaha untuk gambar lebih bagus dan kerja makalah juga lebih bagus. Akhirnya beliau lihat dari situ, dia lihat kemampuan saya yang itu, maka dia ajak untuk kerja beberapa proyeknya beliau. Luar biasa. Dan akhirnya itu mulai dari semester berapa tuh Mida? Kalau kerja proyek sama beliau itu mulai dari semester 7. Semester 7 sampai dengan semester sekarang semester 9. Iya. Berarti kurang lebih 1 tahun ya? Iya. Kalau 1 bulan bisa 3 juta, luar biasa, kali 12. Tepuk tangan buat Mida. Keren. Jadi ini bisa jadi contoh buat yang lain, sambil kerja sambil juga menghasilkan uang, seperti yang tadi Pak Calvin, begitu juga dengan Mida. Terima kasih Mida. Iya, terima kasih Pak. Di sebelah ujung kanan dan ujung kiri ini sengaja dipasang di ujung-ujung karena mereka dua ini punya nilai tertinggi. Yang Bro Mark ini nilai tertinggi di tugas akhir kali ini. Nilainya berapa? 90. Kasih dekat mic coba. Ya, nilainya 90, Pak. Nilainya 90. Grade-nya A. Grade-nya A. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Sedangkan yang bagian ini sebentar kita akan lanjutkan, dia prestasinya seperti apa. Mark, kok bisa dapat nilai A? Itu kenapa bisa dapat nilai A, Mark? Sebenarnya itu ya kurang percaya sih. Kurang percaya diri sebenarnya untuk dapat nilai A, karena untuk judul saya sendiri cukup berat. Itu bukan cukup berat lagi Pak, tapi berat sekali. Berat sekali. Judulnya apa sih? Judulnya itu perencanaan Panti Jompo. Dan pendekatan arsitektur perilaku. Itu awalnya dari kuliah seminar. Dikembangkan diminta Pak Robert. Masukkan 3 judul. Itu yang 2-nya mungkin lupa, yang satunya ini yang Panti Jompo ini. Pas Pak Robert lihat, kok berani sekali ini. Ambil ini. Pas Pak Robert bilang begitu, kok berani sekali ambil ini. Sudah pasang, sudah. Stop. Angkat tangan dulu Pak. Jadi pernah ini program awal, saya lepas tahan dulu. Program kali berikutnya saya ajukan kembali dengan judul yang sama. Sudah berani saja. Keren.
Jadi dari situ jadi motivasi ya? Motivasi Pak. Oke. Tapi sudah berani saja. Bisa jadi pembuktian juga buat Mark toh? Oke. Nah, dalam rangka mengejar tugas akhir mendapat nilai A itu yang paling sulit apa selama mengerjakan judul itu? Yang paling sulit, yang merasa paling sulit dan mampu teratasi? Yang paling sulit itu Pak hanya mengumpulkan referensi, dan kita ini kan belajar mengenai perilaku. Jadi mau tidak mau kita harus istilahnya menjadi orang tua. Menjadi kan ya lansia ya. Oh ya betul. Karena judulnya jadi saya Panti Jompo ya. Ini penelitian 1 minggu di ini Panti Jompo di Budi Agung di belakang kantor dinas sosial Epura. Akhirnya mendalami itu. Tapi itu kurang mendalami. Kurang mendalami. Ya, karena sempat kembali ke kampus, katanya kurang. Kalau 1 minggu itu jangan berani, kurang itu. Terus sampai bisa dapat nilai A itu literatur apa yang dipakai sehingga bisa melengkapi itu? Itu ada dari beberapa tesis dan ada juga tesis yang luar biasa ya. Baru S1 tapi sudah bisa belajar tesis, bayangkan. Itu dapat dari tesis, ada tesis yang ada rekomendasi dari dosen. Oke. Jadi terus menurut Mark, poin penilaian apa yang membuat Mark dapat nilai A? Dosen lihat dari poin mana yang buat itu dapat nilai A? Biasa kan A-. Menurut saya itu dari penguasaan materi Pak. Karena ini makalah kan kebetulan saya yang kerja sendiri. Jadi pasti dengan sendirinya saya akan menguasai makalah tersebut. Yang berikut gambar juga ada beberapa yang dibantu. Kan itu biasa Pak. Iya. Tapi semuanya dikerjakan sendiri. Oke, jadi kalau bantu tuh paling hanya hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Tapi semuanya dikerjakan sendiri. Itu yang paling penting tuh adik-adik yang nonton nanti. Oke. Jadi terakhir mendapat nilai tertinggi itu rasanya bagaimana? Rasanya sangat puas sekali Pak. Dengan judul yang susah, tapi itu kebanggaan tersendiri bagi saya Pak. Kita berikan tepuk tangan buat Mark. Oke, ini yang berikut nih ada salah seorang adik agak badannya kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Yang saya tahu dari semester 1 sampai semester akhir, semester 9 ini dia punya nilai yang paling tertinggi. Ini mungkin di sejarah prodi arsitektur salah satu yang punya nilai tertinggi ini namanya Maria Jemi Mudats. Ya Pak. Ya. Kenapa sampai bisa nilai tinggi begitu? Asal dari mana dulu? Kalau saya asalnya dari Lembata, asli Lembata, hanya kecil besarnya di Maumere. Ya, jadi ini bukan anak Kupang, bukan orang Jawa, bukan orang dari Amerika, tapi ini orang dari Lembata, tapi datang kuliah di Unwira di Kupang, mampu bersaing dengan mahasiswa yang lain, akhirnya dapat nilai yang tertinggi, luar biasa. Puji Tuhan. Betul guys, dari semester 1 sampai semester 9 ini dapat nilai IP-nya tertinggi terus? Sebenarnya tidak Pak, karena ada beberapa kawan yang dari semester awal semester tuh ada yang lebih besar lagi dari saya begitu. Jadi tidak hanya saya, karena ada beberapa teman kami juga yang nilainya besar Pak. Tapi kok kenapa kamu akhirnya bisa jadi yang paling tinggi? Tekun. Karena jujur saya dari awal kuliah di sini karena saya dan saudara saya dibiayai, bukan dari orang tua tapi dari kakak. Jadi itu jadi beban untuk kami karena kami kan dibiayai oleh orang lain. Jadi kami harus tekun, harus punya prinsip supaya dari awal semester sampai akhir tuh harus bisa buat yang terbaik. Nah, itu jadi motivasi untuk kejar. Terus bagaimana dengan kamu kan perempuan, dihadapkan dengan tugas-tugas yang begitu berat, gambar, bergadang sampai malam-malam. Itu bagaimana kamu bisa mengimbangi kerja yang begitu berat itu sampai kamu bisa menjadi yang paling tinggi nilainya? Kalau saya sendiri setiap kali dosen kasih tugas kuliah tuh saya selalu mengerjakannya, tidak menundanya. Ya, jadi setiap kali dapat tugas dari dosen, pulang kos langsung kerja. Ya, langsung luar biasa. Bayangkan, ini kos. Kalau orang yang biasa tinggal dengan orang tua kan paling pulang tidur, kan kerjanya tidak banyak. Tapi kalau kos tuh kan masak sendiri, cuci sendiri, belanja sendiri, kerja tugas sendiri, menangis pun sendiri. Begitu. Jadi itu berat juga. Tapi dengan adanya seperti itu masih punya nilai tinggi, itu luar biasa. Ya, terima kasih. Oke. Bangga tidak punya nilai paling tinggi? Bangga. Sampai sekarang saya rasa puas dengan apa yang saya buat dari awal semester sampai sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke.
Kita di sesi terakhir. Di sesi terakhir ini saya akan minta masing-masing kasih 1 kalimat tips buat mahasiswa arsitektur yang kuliah di mana saja di Indonesia atau di mana saja. Kira-kira tips apa yang membuat untuk kuliah di arsitektur itu sukses? Silakan dari ujung, mulai dari Mark. Tips singkat saja 1 kalimat. Menurut saya tips untuk sukses di arsitektur ini, saya belajar dari pepatah orang tua pernah bilang, teman dengan pencuri jadi pencuri, teman dengan penjahat jadi penjahat, teman dengan pemabuk jadi pemabuk. Jadi selama saya kuliah di arsitektur, saya teman dengan orang teknik. Oke. Jadi rata-rata teman itu dari orang teknik. Jadi lingkungan membentuk yang membentuk saya untuk bisa menjadi mahasiswa yang berhasil, apalagi nilainya tinggi tadi, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Mark. Mas Calvin 1 kalimat. Mas Ismail. Oke, kalau saya tipsnya 1, semangat juang yang tinggi, tekun dan rajin. Itu aja. Semangat juang, tekun dan rajin. Oke, Nona Manis Velia. Agak kedekat mic-nya supaya teman-teman cowok yang nonton bisa lebih dengar suara lebih jelas. Kalau dari saya tipsnya sendiri, kalau kayak ada tugas begitu jangan menunda. Jangan menunda. Kerja. Oke, luar biasa. Supaya bisa ketemuan dengan teman cowok kok, atau supaya apa? Supaya tuntas. Supaya habis. Oke. Terima kasih. Mas Calvin. Kalau dari 1 kalimat. Kalau dari saya, jalani, nikmati dan syukuri. Oke, terima kasih. Dari ini Mida. Kalau dari saya tipsnya jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Oke, yang terakhir Jamie. Kalau untuk saya harus tekun dan pantang menyerah. Oke. Harus kasih selesai apa yang sudah dikerjakan. Baik teman-teman yang masih nonton, terima kasih. Ini sedikit cerita dari 6 orang mahasiswa angkatan 2017 arsitektur Unwira. Mudah-mudahan apa yang mereka kisahkan dari cerita-cerita mereka yang begitu unik, begitu berbeda, tetapi semuanya bisa lulus tepat waktu, bisa membuat kalian yang nonton bisa lebih bersemangat. Kalau mereka bisa dapat nilai A, mereka bisa kuliah sambil jadi YouTuber, mereka bisa kerja sambil kuliah sambil kerja dengan dosen, mereka bisa dapat nilai paling tinggi, berhasil dengan walaupun dari sisi umur yang masih tinggi, cukup tinggi, terus tetap jaga penampilan tapi masih bisa lulus tepat waktu. Itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Pesan saya, tetap semangat, jadilah mahasiswa bijak. Jangan lupa senangkan orang tua, yang paling penting senangkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat semua. Kita ketemu lagi di metode cerita podcast yang berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Oke. Luar biasa. Thank you. Ini mudah-mudahan 1000 subscriber lah. Amin. Yang penting wajibkan.